Novel 9 Matahari, bab 196 memasuki istana bayangan langit. Itu dia, bocah yang membawa Yimujian pergi di bank komersial Lohai. Mengikuti tatapan orang banyak orang langsung mengenali Ye Yunfei. Sebelumnya, Ye Yunfei tidak menonjolkan diri dan mengikuti orang banyak, jadi dia tidak dikenali. Nak, sepupuku Chen Beisheng, apakah kamu membunuhnya? Chen Fan menatap Ye Yunfei dengan mata membunuh, dan meraung dengan marah. Itu, benar, aku membunuhnya. Ye Yunfei melirik Chen Fan dan berkata dengan tenang. Sambil berbicara, Ye Yunfei tidak berhenti, mengambil Hu Miao, dan terus berjalan mendaki gunung dengan cepat. Apakah kamu yang membunuh orang dari klan Xiao saya? Xiao Tianlong menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh. Itu benar, aku juga membunuhnya. Nada suara Ye Yunfei sangat datar. Nak, apakah itu pedang Yimu di tanganmu? Lei Lingzi menatap Ye Yunfei dengan mata dingin, dan bertanya dengan dingin. Itu benar, pedang Yimu ada di tanganku. Jika kamu ingin bertanya, aku tidak memiliki Tousan Profound Pil di tubuhku. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku masih memiliki Tousan Profound Pil di tubuhku. Selain itu, selain 1000 pil mendalam, masih banyak pil roh kelas 6 dan pil roh kelas 7 padanya, yang tak ternilai harganya. Mengapa? Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Petik 2. Ye Yunfei melirik Lei Lingzi dengan ringan, dengan jijik. Sekarang dia telah dikenali, Ye Yunfei mengakuinya begitu saja. Meskipun Ye Yunfei tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak pernah takut akan masalah. Anak ini terlalu sombong. Orang-orang di sekitar, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua diam-diam mendecakkan lidah mereka. Terlepas dari Chen Fan, Xiao Tianlong, atau Yu Lei Lingzi, ketiganya adalah generasi muda dari wilayah timur, salah satu pelaku kejahatan terbaik, dengan reputasi yang hebat. Belum lagi, betapa mengerikannya kekuatan di balik ketiga orang ini. Namun, sekarang, seseorang berani berbicara dengan ketiga monster muda itu dengan nada arogan. Benar-benar tidak ingin hidup. Pada saat ini, Chen Fan, Xiao Tianlong, dan Lei Lingzi memandang Ye Yunfei, niat membunuh di mata mereka sangat kuat. Terutama Lei Lingzi, wajahnya sedikit terdistorsi, dan amarahnya meningkat, hampir terwujud, seolah-olah dia hampir mengamuk. Sampah sembrono, segera ke sini, teriak Lei Lingzi. Emosinya terkenal kejam. Namun, Ye Yunfei menolaknya, dan bersama Hu Miao, mereka berjalan cepat menuju istana Tianjing. Hei, apa yang mereka berdua lakukan? Mengapa berjalan ke atas gunung? Bukankah mereka takut pada binatang buas itu? Keduanya tidak begitu naif untuk ingin berurusan dengan binatang buas itu, kan? Petik 2. Ya, keduanya. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Jika kamu terus naik, binatang bayangan itu akan mencabik-cabiknya. Akhirnya, semua orang menyadari bahwa Ye Yunfei dan Hu Miao hampir setengah jalan gunung. Lebih jauh ke atas, ada binatang bayangan yang padat menunggu di sana, penuh dengan tatapan membunuh. Tuan, ada banyak monster bayangan di depan. Pada saat ini, Hu Miao sedikit ragu, dan berkata pada Ye Yunfei. Meskipun dia milik keluarga Tianhu kuno, dia sangat kuat. Namun, dia telah terperangkap selama ratusan tahun, dan lebih dari setengah kekuatan iblisnya telah hilang, dan dia masih jauh dari pulih ke puncaknya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melawan sejumlah besar monster bayangan. Tidak apa-apa, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum pada Hu Miao, tetapi mempercepat langkahnya. Hu Miao terkejut sesaat, tapi dia sangat percaya pada Ye Yunfei, jadi dia mempercepat langkahnya dan mengikuti. Sepasang anjing dan manusia yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Yah, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak takut pada binatang bayangan itu. Lei Lingzi mencibir. Chen Fan, Xiao Tianlong, Luo Qingwu dan yang lainnya juga menatap Ye Yunfei dan Hu Miao dengan dingin tanpa mengeluarkan suara. Haha, sepasang anjing dan manusia ini pasti memiliki masalah kepala. Lusinan Raja Binatang Buas, dan begitu banyak binatang buas, bahkan jika kita semua di sini bertarung bersama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Mungkinkah, pasangan anjing ini, apakah menurutmu hanya mereka berdua yang bisa melawan monster bayangan itu? Petik 2. Lihat, sebentar lagi, kedua anjing dan manusia ini akan dihancurkan oleh monster bayangan itu. Petik 2. Sayang sekali, sosok cewek itu benar-benar tidak buruk.
Jika aku bisa memeluknya, cek-cek. Banyak orang mengejeknya. Saat ini, tertawa. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala, dan niat membunuh Shen Han beriak. Tenggorokan lebih dari selusin orang yang mengucapkan ejekan dipotong hampir bersamaan. Darah muncrat dengan liar, dan kemudian mati karena kelelahan. Orang-orang lainnya sangat ketakutan hingga punggung mereka menggigil, dan mereka mundur satu demi satu, tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Ye Yunfei memimpin Hu Miao ke tengah gunung. Satu persatu Shadow Beast mengepung Ye Yunfei dan Hu Miao dari segala arah, membuat raungan yang menusuk telinga. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei dan Hu Miao dikepung. Di sekeliling, padat, semuanya adalah binatang bayangan. Ada juga beberapa Shadow Beast Kings, menatap pupil binatang yang haus darah, menatap Ye Yunfei dan keduanya dengan aura pembunuh. Tuan, tubuh lembut Hu Miao menegang, dia sedikit gugup ketika mendekati Ye Yunfei. Ye Yunfei, sebaliknya, tampak sangat tenang. Di sekitar puncak gunung, sepasang mata menatap pemandangan ini. Pasangan anjing dan manusia ini akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Semua orang merasa bahwa Ye Yunfei dan Hu Miao pasti mati. Namun, saat berikutnya, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Mengaum, di puncak gunung, salah satu raja binatang bayangan mengeluarkan raungan yang tajam dan menusuk telinga. Kemudian, binatang bayangan yang mengelilingi Ye Yunfei dan Hu Miao semua menoleh dan melihat ke arah aula bayangan langit. Kemudian, binatang bayangan ini mundur ke samping untuk memberi jalan. Ayo naik, kata Ye Yunfei. Ini, apa yang terjadi di sini? Hu Miao mengikuti di belakang Ye Yunfei, sedikit bingung. Apa yang terjadi? Binatang bayangan itu memberi jalan kepada sepasang anjing dan manusia itu. Di sekitar puncak gunung, orang lain juga tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Hu Miao semakin dekat dan semakin dekat ke istana bayangan langit. Sepanjang jalan, binatang bayangan itu semua berinisiatif untuk memberi jalan, dan tidak ada rasa malu. Setelah beberapa saat, akhirnya Ye Yunfei dan Hu Miao berjalan di depan aula Tianying. Lihat, mereka sudah sampai di istana bayangan langit. Teriak seseorang. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Lei Lingzi tidak bisa menahan raungan. Luo Qingwu, Xiao Tianlong, Chen Fan, Tang Qiandi dan para jenius muda lainnya semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di saat yang sama, para jenius muda ini juga sangat tidak rela. Mereka semua berasal dari keluarga religius yang hebat, dengan lingkaran monster di kepala mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka seperti bintang yang menahan bulan, dan mereka adalah protagonis mutlak. Namun, mereka sudah lama berada di sini, tetapi mereka tidak bisa mendekati istana bayangan langit. Dua orang kecil yang kurang dikenal itu mendekati istana bayangan langit dengan mudah. Pada saat ini, di depan gerbang Temple of Heavenly Shadow, Sky Shadow King, aku datang. Berdiri, di depan gerbang Sky Shadow Hall, Ye Yunfei berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Boom! Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, kedua pintu terbuka secara otomatis. Nafas yang kuat dari perubahan sejarah berhembus dari aula. Masuk, kata Ye Yunfei, dan kemudian, dengan Hu Miao, berjalan ke aula bayangan langit. Novel 9 Matahari, Bab 197 3 Harta Karun Rahasia Klan Bayangan Langit. Perhatikanlah, sepasang anjing itu telah memasuki istana bayangan langit dengan sungguh-sungguh. Saat Ye Yunfei dan Hu Miao memasuki istana bayangan langit, seseorang langsung berteriak kaget. Anda tahu, dalam sejarah wilayah timur, meskipun dunia kecil Tianying telah dibuka berkali-kali, generasi prajurit muda telah memasuki dunia kecil Tianying untuk berlatih. Namun, tidak ada yang berhasil memasuki istana Tianying. Maka dari itu, para prajurit di sekitar puncak gunung sangat terkejut ketika mereka melihat Ye Yunfei dan Hu Miao berjalan ke aula bayangan langit dengan mata kepala mereka sendiri. Konyol, Lei Lingzi mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap punggung Ye Yunfei dengan rasa tidak rela yang sangat kuat. Jenius muda lainnya, seperti Chen Fan, Xiao Tianlong, Luo Qingwu, Tang Qiandi, Gu Tianba dan lainnya juga memiliki wajah yang sangat jelek. Panggil orang, panggil aku semua, panggil semua orang yang dapat kamu pikirkan. Ayo kumpulkan semua kekuatan kita dan serang. Lei Lingzi tiba-tiba berteriak. Huff, nak, siapapun yang berani membunuh klan Chenku, kamu sudah mati. Mulai sekarang,
sama sekali tidak ada tempat untukmu di seluruh wilayah timur. Chen Fan menatap punggung Ye Yunfei, niat membunuh di matanya sangat kuat. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Hu Miao telah memasuki istana Tianying. Di dalam aula utama, agak sepi dan terlantar, tertutup debu. Namun, dari skala aula utama, kemegahan tempat ini di masa lalu masih terlihat. Kedua sisi aula utama penuh dengan penjaga, berbaris rapi, masing-masing memegang senjata panjang, penuh dengan tatapan membunuh. Namun, para penjaga ini hanya memiliki tubuh mereka, dan mereka telah lama kehilangan jiwa mereka. Sebenarnya, ini hanyalah mayat. Di tengah aula, ada sosok abu-abu, Raja Bayangan Langit. Perkasa, saat Ye Yunfei dan Hu Miao melangkah ke aula istana, para penjaga di kedua sisi tiba-tiba tampak hidup dan meraung serempak. Kemudian, pemaksaan kekuatan jiwa yang kejam, dan semburan aura pembunuh yang menakutkan, perkasa dihancurkan ke arah Ye Yunfei dan Hu Miao. Seluruh aula segera berguncang terus-menerus, pasir dan batu beterbangan, serta mengepulkan asap dan debu. Samar-samar, ada hantu penjaga yang tak terhitung jumlahnya, padat, menyerbu ke arah mereka. Ye Yunfei mendengus dingin, mengetahui bahwa Sky Shadow King yang sedang mengujinya. Saat berikutnya, Ye Yunfei langsung melepaskan jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit, menghancurkannya ke arah para penjaga di kedua sisi aula utama. Bang bang bang, segera, para penjaga itu terlempar keluar satu demi satu karena keterkejutannya, jatuh ke tanah dalam kekacauan. Kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao berjalan ke aula istana dan mendatangi Raja Bayangan Langit. Ini benar-benar anak laki-laki yang lahir dari seorang pahlawan. Sky Shadow King mengangguk. 2, silakan duduk. Sky Shadow King mengibaskan debu dari dua kursi di aula dengan lambaian tangannya. Terima kasih banyak. Ye Yunfei tidak sopan, dan duduk bersama Hu Miao. Anak muda, kamu sangat istimewa. Di tubuh jiwamu, sebenarnya ada jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit. Petik 2, Sky Shadow King menatap langsung ke arah Ye Yunfei. Sky Shadow King, kamu tidak harus mengejar asalku. Aku datang ke sini terutama untuk 3 harta rahasia dari klan Bayangan Langit, jubah Bayangan Langit, busur tuan, dan menara hantu. Kamu memberikan 3 harta rahasia ini kepada saya, di masa depan, jika aku punya kesempatan, aku bisa membalaskan dendam klan Bayangan Langitmu. Kata Ye Yunfei, anak muda, kamu sangat berani sehingga kamu benar-benar berani datang kepadaku. Meskipun aku hanya sisa jiwa sekarang, namun, dengan kekuatanmu, aku ingin membunuhmu, dan itu akan mudah. Petik 2, nada Sky Shadow King tiba-tiba menjadi dingin. Haha, Raja Bayangan Langit, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu, bukan, ingin mengambil alih aku sedikit sekarang. Aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Meskipun aku masih relatif lemah, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau provokasi. Jika kau memprovokasiku, aku akan menghancurkan semua darah yang ditinggalkan oleh klan Bayangan Langitmu, dan membiarkan klan Bayangan Langitmu benar-benar memusnahkan klan. Ye Yunfei tertawa, lalu membentak, apa, kamu siapa? Bagaimana kamu tahu bahwa masih ada darah yang tersisa di klan Bayangan Langitku? Petik 2, mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Raja Bayangan Langit sangat ketakutan dan marah, dan segera berdiri, matanya mati, menatap Ye Yunfei, seolah dia akan menyakiti seseorang kapan saja. Tentu saja aku tahu, di istana bawah tanah istana Bayangan Langit ini, sekelompok pemuda dari klan Bayangan Langit disegel. Setelah segel diangkat, para pemuda itu dapat dibangkitkan. Para pemuda ini adalah anggota klan Bayangan Langitmu, dan garis keturunan akan terus diwariskan, harapan. Ye Yunfei tersenyum ringan. Di masa lalu, ketika Ye Yunfei adalah Kaisar Surga, dia telah memasuki dunia kecil Tianying ini, dan dia juga pernah ke istana Tianying ini, jadi dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang istana Tianying ini. Pada saat itu, Ye Yunfei memiliki terlalu banyak harta, dan dia tidak menyukai 3 harta rahasia dari klan Bayangan Langit, jadi dia tidak mengambilnya. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini adalah rahasia terbesar dari klan Bayangan Langit kita, bagaimana kamu mengetahuinya? Raja Bayangan Langit melangkah mundur dengan kaget, tidak dapat memahaminya. Shadow King of the Sky menatap tajam ke arah Ye Yunfei, ekspresinya suram dan tidak pasti. Lupakan saja, anak muda, kamu sangat misterius. Aku tidak berani memprovokasi kamu. Kami, klan Bayangan Langit,
tidak bisa lagi berjudi. Petik 2. Tiba-tiba, Raja Bayangan Langit menghela nafas pelan, duduk lagi, dan nadanya melembut. Anak muda, kamu bisa mengambil 3 harta rahasia dari klan Bayangan Langit. Namun, jangan lupa apa yang kamu katakan. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu akan membalaskan dendam klan Bayangan Langit kami. Dan, dalam waktu dekat, klan Bayangan Langit kita para remaja itu akan lahir. Ketika waktunya tiba, tolong jaga mereka. Raja Bayangan Langit melanjutkan, ini bukan masalah. Ye Yunfei mengangguk. Sky Shadow King menjentikkan jarinya, dan 3 benda terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di depan Ye Yunfei. Mereka adalah jubah abu-abu, busur besar setinggi lebih dari 1 meter, dan menara abu-abu kecil seukuran kepalan tangan. Jubah Bayangan Langit, busur tuan besar, dan menara hantu. Terima kasih banyak. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menyingkirkan 3 harta rahasia. Aku punya satu permintaan lagi, aku ingin memahami teknik mental Bayangan Langit dari klan Bayangan Langitmu. Kata Ye Yunfei, anak muda, bukankah permintaanmu terlalu banyak? Sky Shadow King berkata dengan suara yang dalam. Metode pikiran Tianjing adalah metode inti dari klan Tianjing, yang selalu dianggap sebagai harta karun, dan tidak boleh dibocorkan. Ini adalah metode formasi dari formasi roh pengumpulan reinkarnasi 3 kehidupan. Formasi ini dapat terus menyerap energi dan hukum dalam kehampaan yang kacau. Anda mengatur formasi ini di istana bawah tanah, dan itu akan sangat membantu Bayangan Langit Anda klan. Orang-orang muda itu memiliki manfaat besar. Saya menggunakan formasi ini untuk bertukar pikiran Tianjing. Oke. Ye Yunfei mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, sebuah bola cahaya putih yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang kental muncul. Dalam kelompok cahaya putih ini, metode pembentukan dicatat. Formasi roh pengumpul reinkarnasi 3 kehidupan yang legendaris. Kamu benar-benar memiliki cara untuk mengatur formasi. Petik 2. Mendengar ini, Raja Bayangan Langit berdiri lagi dengan penuh semangat. Formasi semacam ini berdampak besar pada para pemuda klan Bayangan Langit yang sedang tidur di istana bawah tanah. Setelah ditata, bisa menyehatkan jiwa dan raga para remaja itu, biarkan mereka tidur, dan kekuatannya juga bisa terus ditingkatkan. Novel 9 Matahari, Bab 198 Melihat Melalui Identitas. Bagaimana? Apakah Anda ingin membuat kesepakatan ini? Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Ketika dia adalah Kaisar Surga, meskipun Ye Yunfei mengumpulkan banyak formula dan seni bela diri terbaik di dunia, dia tidak memiliki metode mental Tianjing. Metode pikiran Tianjing, sebagai metode warisan dari klan Tianjing, memiliki keunikan tersendiri. Oke, Sky Shadow King tidak ragu-ragu, menjentikkan jarinya, dan sebuah pesan yang diringkas oleh kekuatan jiwa terbang di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei juga melambaikan tangannya, dan bola cahaya putih di telapak tangannya terbang ke Raja Bayangan Langit. Sky Shadow King segera mengambilnya. Benar saja, ini adalah reinkarnasi dari 3 kehidupan. Klan Tianjing kami, ada harapan untuk kebangkitan baru. Petik 2. Raja Tianjing sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Para pemuda dari klan Bayangan Langit itu telah disegel terlalu lama, baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan jika dia terlahir kembali di masa depan, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, sekarang ada formasi pengumpulan roh reinkarnasi 3 kehidupan, masalah ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan mudah. Sky Shadow King tentu saja bersemangat. Ye Yunfei juga mengambil teknik pikiran Bayangan Langit yang dimainkan oleh Raja Bayangan Langit ke lautan jiwanya. Oke, Raja Bayangan Langit, tujuan kedatanganku ke sini telah selesai. Sekarang, aku ingin mencari tempat yang tenang untuk memperbaiki 3 harta rahasia ini. Ye Yunfei berdiri. Anak muda, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Aku punya sesuatu di sini, mungkin, yang bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu. Dengan menjentikkan jarinya, Raja Bayangan Langit mengirim cincin luar angkasa ke Ye Yunfei. Aku punya banyak ruang rahasia di sini, kamu bisa menggunakannya. Raja Bayangan Langit melanjutkan. Seorang penjaga muncul di aula, memberi isyarat kepada Ye Yunfei, dan kemudian memimpin jalan. Penjaga ini juga merupakan sisa jiwa. Terima kasih banyak. Ye Yunfei menyingkirkan cincin interspatial, membawa Humiao, dan mengikuti penjaga ke ruang rahasia di belakang aula utama. Patriark, mengapa Anda memberikan 3 harta rahasia klan kami kepada anak manusia ini?
Setelah Ye Yunfei pergi, ada 8 pria tua berjubah abu-abu di aula, dan salah satu dari mereka bertanya dengan suara keras. Pemuda ini tidak sederhana, ada jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit di tubuh jiwanya. Saya pikir dia kemungkinan besar adalah pewaris atau murid dari Kaisar Langit tertentu. Kata Raja Bayangan Langit dengan lembut. Apa? 8 lelaki tua berjubah abu-abu semuanya sangat terkejut. Saya memiliki intuisi bahwa mungkin, di masa depan, pemuda ini akan benar-benar membalaskan dendam klan Bayangan Langit kita. Kata Raja Bayangan Langit, klan Bayangan Langit kita masih memiliki sekelompok remaja yang masih hidup, dan mereka dapat membalas dendam di masa depan. Kata salah satu lelaki tua berpakaian abu-abu. Tidak, musuh klan Bayangan Langit kita terlalu kuat. Di masa lalu, klan Bayangan Langit kita bukanlah lawan yang berada di puncak kekuatannya. Tidakkah menurutmu, dengan para pemuda klan Bayangan Langit kita, itu adalah benar-benar apakah mungkin untuk membalas dendam? Saat itu, ketika saya menyegelnya, saya hanya ingin meninggalkan sedikit darah untuk klan Bayangan Langit kita, agar tidak benar-benar memusnahkan klan. Ingin mengandalkan mereka untuk balas dendam, harapan, agak tipis. Raja Bayangan Langit menghela nafas pelan. 8 pria tua berjubah abu-abu juga diam. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Bayangan Langit adalah kebenaran. Ayo pergi, mari kita atur formasi roh pengumpulan reinkarnasi samsara. Dengan lambaian tangannya, Raja Bayangan Langit membawa 8 lelaki tua berjubah abu-abu dan meninggalkan aula. Di ruang rahasia, Ye Yunfei duduk bersila. Pertama, sempurnakan jubah Bayangan Langit. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan jubah abu-abu muncul di depannya. Bagi Ye Yunfei, menyempurnakan senjata ajaib secara alami sangat mudah. Meskipun jubah Tianying adalah senjata sihir tingkat tinggi, tetapi di tubuh jiwa Ye Yunfei, ada jejak kekuatan jiwa Kaisar Surga, yang cukup untuk menyempurnakan sebagian besar senjata ajaib di dunia. Dengan pikiran, Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwa dan meluas ke jubah Bayangan Langit. Di waktu yang sama aula Bayangan Langit terletak di sekitar puncak gunung, semakin banyak prajurit datang satu demi satu, membuat langit dan tanah di sekitar gunung sangat ramai. Sekilas, ada orang di mana-mana. Lei Lingzi, Chen Fan, Luo Qingwu, Xiao Tianlong dan yang lainnya semuanya adalah penjahat muda terkenal di wilayah timur, dan mereka semua berasal dari keluarga religius yang hebat. Oleh karena itu, daya tarik mereka sangat kuat. Sebagian besar orang bergegas ke sini begitu mendengar berita itu. Selain itu beberapa pelaku kejahatan muda juga datang setelah mendengar berita tersebut. Misalnya Huang Yitian dari klan Huang, Ximen Yijian dari villa pedang terkenal, Zhang Chang, putra suci sekte Yin Yang, dan sebagainya. Apalagi ada juga sosok kelas berat, murid inti dari tanah suci Kaisar, Sanbu Wanfeng. Di antara wilayah timur, kekuatan dari 3 tempat suci pasti yang terkuat, dan statusnya terlepas. Keluarga agama besar lainnya semuanya lebih rendah di depan 3 tempat suci. Oleh karena itu, Sanbu Wanfeng ini, sebagai murid inti dari tanah suci Kaisar, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada yang berani memprovokasi dia hanya karena statusnya. Oleh karena itu, begitu Sanbu Wanfeng muncul, bahkan Luo Qingwu, Chen Fan, Xiao Tianlong, Lei Lingzi dan para jenius muda lainnya berjalan satu demi satu, aktif mengobrol dan ingin berteman. Sanbu Wanfeng mengenakan mahkota bulu dan jubah ungu, dengan tangan di belakang punggung, tanpa menyipitkan matanya, kecuali sesekali jatuh pada tubuh Luo Qingwu yang tidak rata, jelas sedikit meremehkan para jenius muda lainnya. Apalagi kata-kata para jenius muda ini juga sangat asal-asalan. Seorang pria dan seorang wanita benar-benar memasuki istana Bayangan Langit. Sanbu Wanfeng bertanya dengan cemberut tiba-tiba saat dia melihat istana Bayangan Langit di atas puncak gunung yang jauh. Kakak Sanbu Wan, apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri benar-benar benar. Jawab Luo Qingwu, nadanya jelas dan jelas, dengan sedikit kelincahan. Istana Tianying adalah inti dari seluruh dunia kecil Tianying. Dikatakan bahwa harta klan Tianying disimpan di istana Tianying. Karena pria dan wanita itu telah memasuki istana Tianying, maka harta klan Tianying, kemungkinan besar itu akan jatuh ke tangan mereka. Sanbu Wanfeng berkata dengan tenang, menatap istana Tianying di puncak gunung yang jauh. Mata orang-orang di sekitarnya menyala. Sepupu Chen Fan, kami akhirnya menemukan identitas sebenarnya dari anak itu. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari kejauhan. Lebih dari selusin orang datang ke Chen Fan dengan tergesa-gesa.
Apa identitasnya? Chen Fan tidak bisa membantu tetapi mempertajam tatapannya. Ketika orang lain di sekitar mendengarnya, mereka segera memusatkan perhatian dan melihat ke atas. Jelas, semua orang ingin mengetahui identitas asli Ye Yunfei. Sepupu, namanya Ye Yunfei, dia dari Sekte Tianyuan dari Kerajaan Qin Besar, dan dia adalah murid inti dari Sekte Tianyuan. Seorang murid dari klan, Chen melangkah maju dan berkata kepada Chen Fan, "Kekaisaran Qin Besar, Sekte Tianyuan, tidak mungkin. Kekaisaran Qin Besar tampaknya hanya sebuah negara kecil terpencil di wilayah timur, dan Sekte Tianyuan mungkin adalah sekte kecil yang tidak populer. Anak itu tidak lemah, bahkan seorang master dari alam suci. Kemampuan untuk membunuh, bagaimana mungkin itu berasal dari sekte kecil yang tidak populer? Chen Yuanxing, apakah kamu sudah memeriksanya?" Chen Fan melirik murid Chen Clan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada saat ini, di belakang Chen Yuanxing, seorang pemuda tiba-tiba maju selangkah, mengepalkan tinjunya ke Chen Fan, dan berkata, 'Saudara Chen Fan, nama saya Qin An, dan saya berasal dari Paviliun Xiaoyao Kekaisaran Qin Besar. Anak itu, memang bernama Ye Yunfei. Dia dan aku sama-sama dari Great Qin, aku sudah saling kenal sejak aku masih kecil di kota bulan purnama Kekaisaran. Selain itu, dia dan aku memiliki perseteruan keluarga. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih akan mengenalinya dia.' Pemuda ini tidak lain adalah Qin An. Kali ini, dunia kecil bayangan langit terbuka, dan 4 sekte utama Kekaisaran Qin Besar masing-masing mengirim 5 murid untuk berpartisipasi. Di antara murid-murid yang dikirim oleh Paviliun Xiaoyao, Qin An adalah salah satunya. Sekarang, klan Chen, klan Xiao, klan Lei, dan perusahaan perdagangan Lohai semuanya menyelidiki identitas Ye Yunfei dan menyebarkan potretnya kemana-mana. Setelah melihat potret Ye Yunfei, Qin An secara alami mengenalinya sekilas. Jadi, saya menemukan kesempatan untuk menghubungi anak dari keluarga Chen untuk mengungkap identitas Ye Yunfei. Kekaisaran Qin Besar, murid inti dari Sekte Tianyuan. Haha, senang mengetahui identitasnya. Sekarang, dia tidak bisa terbang. Tidak semua orang di keluarga Chen kita bisa dibunuh." Petik 2. Chen Fan tiba-tiba tertawa liar. "Orang-orang dari keluarga Xiao saya sama, mereka tidak mudah dibunuh." Xiao Tianlong juga berkata dengan dingin, "Kamu Yunfei, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Kamu memprovokasi Sekte Huangtian, dan sekarang kamu telah memprovokasi klan Chen dan Xiao. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berakhir." Qin An mencibir diam-diam di dalam hatinya. Novel 9 Matahari, Bab 199 Pemurnian. Saat ini, di dalam ruang rahasia, Istana Tianying, akhirnya memperbaiki jubah bayangan langit. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan jubah bayangan langit terbang, mendarat di tubuhnya, dan segera menyatu dengan tubuhnya. Jubah bayangan langit memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah dapat mempercepat, setidaknya dapat meningkatkan kecepatannya sendiri lebih dari 10 kali lipat. Yang kedua dapat bersembunyi dan melarikan diri keluar angkasa, membuat orang tidak mungkin melacak jejaknya. Yang ketiga adalah orang yang berlatih teknik jantung bayangan langit dapat mengaktifkan jubah bayangan langit selama pertempuran, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dan melepaskan energi yang lebih kuat lagi. "Cobalah," kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Ye Yunfei menghilang ke ruang rahasia tanpa jejak. Kemudian, sosok Ye Yunfei muncul kembali di ruang rahasia. "Benar saja, kamu bisa melarikan diri keluar angkasa." Ye Yunfei mengangguk puas. Busur bayangan langit. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan busur bayangan langit terbang keluar, melayang di depannya. Kemudian, Ye Yunfei mulai menyempurnakan busur bayangan langit. Sekitar setengah jam kemudian, busur bayangan langit berhasil disempurnakan. Busur bayangan langit memiliki hukum ruang dan waktu. Busur bayangan langit menggunakan kekuatan spiritual sebagai anak panah. Setelah ditembakkan, sangat sulit untuk mengelak. Selain itu, tidak peduli seberapa tinggi alamnya, kekuatan yang dapat diberikan oleh busur ini adalah sekuat itu. Bagi saya pada tahap ini omong-omong, itu dapat dianggap sebagai senjata sihir yang relatif praktis. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Akhirnya, Ye Yunfei mengeluarkan menara hantu dan mulai menyempurnakan. Setelah setengah jam, itu berhasil disempurnakan. Menara hantu, menara itu sendiri membentuk ruang kecil, dengan luas ratusan kilometer.
Menara Pantom memiliki dua karakteristik. Pertama, dapat diubah, besar atau kecil. Ia memiliki volume terkecil, dapat berubah menjadi sebutir pasir, dan menyembunyikan nafasnya, sehingga sulit ditemukan. Kedua, ini mengandung karakteristik waktu yang sangat pintar, dan laju aliran waktu di menara 100 kali lipat dari dunia luar. Dengan kata lain, 1 hari di dunia luar sama dengan 100 hari di menara. Di masa depan, saya bisa memasuki menara hantu untuk berlatih. Jangan khawatir kehabisan waktu. Ye Yunfei tertawa. 3 harta rahasia ini sebenarnya bukan senjata sihir terbaik dari klan Bayangan Langit. Namun, bagi saya pada tahap ini, mereka dapat dianggap sebagai 3 senjata sihir yang sangat membantu. Adapun senjata sihir terbaik dari klan Bayangan Langit, The Sky Shadow King pasti akan diserahkan kepada orang-orang muda dari klan Bayangan Langit, dan dia enggan memberikannya kepadaku. Ye Yunfei tersenyum ringan. Perjalanan ini, memasuki dunia kecil Tianying, dan bisa mendapatkan 3 harta rahasia ini, dianggap memuaskan bagi Ye Yunfei. Akhirnya, Ye Yunfei mengeluarkan Space Ring yang diberikan oleh Sky Shadow King. Cincin interspatial ini adalah hadiah tambahan dari Sky Shadow King. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ye Yunfei tersenyum ringan, dan mengulurkan tangannya untuk menyekanya. Banyak hal dikeluarkan dari cincin luar angkasa dan melayang di depan Ye Yunfei. Batu jiwa. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat dia melihat lebih dari 1000 batu hitam. Batu jiwa, tapi harta yang bagus, mengandung energi kekuatan jiwa yang kuat. Prajurit dapat menyerap energi jiwa yang terkandung dalam batu jiwa melalui metode rahasia untuk memperkuat tubuh jiwa mereka. Dalam proses reinkarnasi dan kelahiran kembali, tubuh jiwa Ye Yunfei banyak terbuang, hanya menyisakan gumpalan. Kekuatan jiwa Kaisar Surga, yang sangat perlu dipulihkan. Oleh karena itu, batu jiwa terlalu berharga bagi Ye Yunfei. Selain batu jiwa, ada banyak harta lainnya, yang mungkin dikumpulkan oleh klan Tianying, dan sebagian kecil diberikan kepada Ye Yunfei. Harta karun ini menambah banyak nilai. Tampaknya Raja Bayangan Langit ingin menjalin hubungan baik denganku. Lagi pula, jika ada kesempatan di masa depan, aku bisa membantu klan Bayangan Langit. Ye Yunfei mengangguk. Perbaiki batu jiwa ini terlebih dahulu. Ye Yunfei memasukkan harta lainnya ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian, dengan lebih dari 1000 batu jiwa, memasuki menara hantu. Bagian dalam menara hantu setara dengan sebidang kecil tanah, dengan berbagai bangunan, paviliun, dan aula, semua yang diharapkan dapat ditemukan. Ini tempat yang bagus untuk hidup dalam pengasingan. Ye Yunfei tersenyum, lalu duduk bersila, dengan lebih dari 1000 batu jiwa melayang di sekujur tubuhnya. Hah? Ye Yunfei meremas formula dengan tangannya dan melemparkan teknik rahasia. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu jiwa di sekitarnya segera ditarik keluar terus-menerus, dan menyatu ke arah kepala Ye Yunfei, dan akhirnya diserap ke dalam lautan jiwa. Kecepatan waktu di menara 100 kali lebih cepat daripada di luar. Karena itu, Ye Yunfei punya banyak waktu. Pada saat ini, di sekitar puncak gunung tempat Istana Bayangan Langit berada, langit dan tanah padat dan penuh dengan orang. Kali ini, hampir 2/3 orang yang memasuki dunia kecil Tianying telah tiba di sini. Semuanya, hari ini, bersama-sama, kita akan menyelesaikan suatu prestasi. Masuk ke Istana Tianying. Sangguan Feng keluar semakin banyak, matanya perlahan mengamati para prajurit di sekitarnya, dan berkata dengan keras. Dia adalah murid inti dari Tanah Suci Kaisar, dan identitas ini membuat semua prajurit dipimpin olehnya. Masuk ke Istana Bayangan Langit. Masuk ke Istana Bayangan Langit. ... Semua prajurit di sekitar puncak gunung meraung. Selalu ada legenda tentang Istana Tianying, yaitu, ada sejumlah besar harta karun yang disimpan di Istana Tianying, dan setiap bagiannya tak ternilai harganya. Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki dunia kecil Tianying sangat ingin memasuki Istana Tianying. Lakukan, teriak Sangguan Feng. Saya melihat bahwa dia mengeluarkan sepasang pena hakim, dan seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, dia memimpin dan bergegas menuju puncak gunung. Boom! Pena hakim di tangannya bergerak maju beberapa kali, seolah-olah dia telah menggambar rune misterius di kehampaan segera. Di kejauhan, lusinan binatang bayangan meledak di tempat seolah-olah disambar petir, pecah. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahannya, jantung mereka berdetak kencang. Murid inti dari Tanah Suci Kaisar sangat kuat.
Bahkan Chen Fan, Luo Qingwu, Xiao Tianlong dan para jenius muda lainnya diam-diam takut. Bunuh! Prajurit lainnya juga meraung, mengeluarkan senjata mereka, dan perlahan membunuh gunung itu. Hau! Di puncak gunung, monster bayangan itu juga memberontak, masing-masing mengeluarkan raungan yang menusuk telinga, dan menyapa para pejuang manusia itu. Gemuruh! Pertempuran hebat telah resmi dimulai. Di atas gunung, di istana bayangan langit, Patriark, para prajurit manusia itu menyerang gunung. Di aula utama, Raja Bayangan Langit dan 8 lelaki tua berjubah abu-abu ada di sana. Mereka telah menyelesaikan formasi roh pengumpul reinkarnasi 3 kehidupan dan kembali ke aula utama. Kirim 100 Raja Binatang Buas lagi untuk menghadapi mereka. Binatang buas bayangan dapat dilahirkan kembali terus-menerus, dan tidak peduli berapa banyak mereka mati. Kami tidak peduli, biarkan mereka melempar. Kami tidak dapat muncul. Jika beritahu musuh kita masih memiliki sisa jiwa di sini, aku khawatir mereka akan diusir sampai mati. Raja Bayangan Langit berkata dengan lembut. Dimengerti. 8 lelaki tua berjubah abu-abu semuanya mengangguk. Hanya pada saat ini, Ye Yunfei keluar dari belakang aula utama. Anak muda, dalam waktu sesingkat itu, apakah kamu sudah memurnikan ketiga harta rahasia itu? Sky Shadow King sedikit terkejut dan bertanya, hehe, tidak butuh waktu lama hanya untuk 3 harta rahasia. Ye Yunfei tertawa. Raja Bayangan Langit, tetua, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Ye Yunfei melirik Raja Bayangan Langit dan 8 tetua berjubah abu-abu, dan berkata, panacea ini mungkin baik untukmu. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan lusinan botol batu giok terbang keluar dan mendarat di depan Raja Bayangan Langit. Faktanya, Ye Yunfei masih memiliki simpati atas apa yang terjadi pada klan Tianying, jadi dalam lingkup kemampuannya, dia tidak keberatan membantu mereka sedikit. Pil bambu hijau kelas 7. Raja Bayangan Langit dan 8 tetua klan Bayangan Langit segera menjadi bersemangat, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Anda tahu, mereka semua hanyalah sisa-sisa jiwa sekarang. Seiring berjalannya waktu, energi sisa jiwa mereka akan menjadi semakin lemah. Pil bambu hijau adalah obat mujarab yang khusus digunakan untuk menambah energi tubuh jiwa, dan bahkan memperbaiki tubuh jiwa. Bagi mereka, pil bambu hijau adalah tonik yang hebat. Haha, terima kasih, anak muda. Dengan pil bambu hijau ini, kita orang tua masih bisa eksis di dunia, setidaknya puluhan tahun lagi. Petik 2. Sky Shadow King tidak bisa menahan tawa, melihat Ye Yunfei, dia sangat berterima kasih. Beri aku 10 Shadow Beast Kings, dan aku bisa memberimu 20 botol pil bambu hijau lagi. Ye Yunfei tiba-tiba tertawa. Sungguh, kami akan memberimu 15 Shadow Beast Kings. Petik 2. Raja Bayangan Langit dan 8 tetua semuanya disegarkan. Bagi mereka, binatang bayangan dapat terus terlahir kembali. Pil bambu hijau sangat berharga. Tentu saja itu benar. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 20 botol giok muncul, terbang ke Raja Bayangan Langit. Sky Shadow King sangat bersemangat, takut Ye Yunfei akan menyesalinya. Dia segera menyimpan 20 botol pil bambu hijau. Kemudian, salah satu tetua mengeluarkan peluit dan meniupnya pelan. 15 bayangan abu-abu menyerbu ke aula seperti kilat, dan 15 Raja Binatang Bayangan berdiri di depan Raja Bayangan Langit, meraung dengan suara rendah. Anak muda, kamu bisa mengendalikan mereka dengan mengambil jejak kekuatan jiwamu dan menanamkannya ke kepala mereka. Kata Raja Bayangan Langit. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Oleh karena itu, Ye Yunfei segera memisahkan 15 helai kekuatan jiwa dan mencapnya ke kepala 15 Raja Binatang Buas. Segera, 15 Raja Binatang Buas datang dengan patuh di belakang Ye Yunfei. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirim 15 Raja Monster Bayangan ke Menara Hantu. Oke, saya pergi. Saya harap Anda, klan Bayangan Langit, akan dapat bangkit kembali di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan, lalu melangkah keluar dari aula Bayangan Langit. Teman kecil, aku menerima kata-katamu. Hahaha. Di belakangnya, Raja Bayangan Langit tertawa terbahak-bahak. Bersemangat, dia juga mengubah alamatnya menjadi Ye Yunfei, memanggilnya Xiaoyou, yang tampak lebih mesra. Patriark, dengan pil bambu hijau ini, kita setidaknya bisa bertahan selama 100 tahun. Pasti ada kesempatan, lihat dengan mata kepala sendiri, klan Tianying kita bangkit kembali.
Petik 2. Kedelapan tetua semuanya sangat bersemangat. Novel 9 Matahari, bab 200 garis darah piton yang menelan. Pada saat ini, Ye Yunfei telah keluar dari aula bayangan langit, dan kekuatan jiwanya segera dirasakan ke segala arah. 5 kilometer. Ye Yunfei menemukan bahwa jarak yang bisa dirasakan oleh kekuatan jiwanya sekarang mencapai 5 kilometer. Setelah memurnikan lebih dari 1000 batu jiwa itu, kekuatan jiwaku meningkat 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Gemuruh. Saat ini, di sekitar puncak gunung tempat istana bayangan langit berada, banyak prajurit bergegas dengan seluruh kekuatan mereka, bertarung sengit dengan monster bayangan itu. Hanya saja jumlah Shadow Beast jauh lebih banyak, seperti petak-petak samudera kelabu, menjaga puncak gunung, menghalangi gelombang serangan dari para prajurit manusia itu. Ye Yunfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih dari 100 Shadow Beast Kings. Masing-masing dari lebih dari 100 Shadow Beast Kings sangat kuat, melawan para jenius muda itu secara langsung. Orang-orang ini sebenarnya ingin menyerang istana bayangan langit. Ini benar-benar aneh. Raja bayangan langit mengirimiku 15 raja binatang bayangan, yang menunjukkan bahwa pasti ada lebih banyak raja binatang bayangan. Selain itu, bahkan, jika binatang bayangan ini dikalahkan, masih banyak sisa jiwa dari klan bayangan langit di istana bayangan langit. Para petarung muda ini benar-benar mustahil untuk menjadi lawan. Ye Yunfei memandangi orang-orang di sekitar yang menyerang dengan gila-gilaan, dan tidak bisa menahan tawa pelan. Tuan, kekuatan bertarung dari Shadow Beast Kings ini benar-benar bagus. Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei dan berkata dengan lantang, Raja binatang bayangan ini dapat dengan mudah mengalahkan alam suci awal dan pertengahan yang biasa. Kecuali jika alam suci akhir yang biasa datang, adalah mungkin untuk menggambar dengan mereka. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Lihat, sepasang anjing dan manusia itu keluar dari istana Tianying. Ye Yunfei dan Hu Miao baru saja muncul ketika mereka terlihat, dan seseorang berteriak keras. Sontak, semua mata memandang ke atas. Karena, dalam sejarah wilayah timur, sejauh ini hanya 2 orang ini yang bisa memasuki aula bayangan langit. Ye Yunfei, sampah dari kekaisaran Qin besar. Segera ke sini. Raungan keras terdengar, dan di kejauhan, tatapan Chen Fan tertuju pada Ye Yunfei. Awalnya, dia bertarung sengit dengan 3 raja monster bayangan, tetapi ketika dia melihat Ye Yunfei muncul, dia segera mundur dan meraung. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu, sepertinya identitasnya telah bocor. Namun, Ye Yunfei sudah lama siap secara mental. Sebab, penampilannya sendiri sudah terlukis dalam sebuah potret, tersebar luas, dan tinggal menunggu waktu sebelum identitasnya terbongkar. Qin An. Mata Ye Yunfei tiba-tiba melirik Qin An, dan dia tiba-tiba menyadari. Tampaknya fakta bahwa identitasnya bocor begitu cepat pasti ada hubungannya dengan Qin An. Pada saat ini, mata Qin An juga tertuju pada Ye Yunfei, dengan kebencian dan keangkuhan yang tak terbatas. Keluarga Qin di kota Yuanyu benar-benar dimusnahkan. Dia secara alami mengingat hal ini siang dan malam, tetapi dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia menjadi lawan Ye Yunfei. Kalau tidak, dia akan bergegas maju sejak lama dan bertarung mati-matian dengan Ye Yunfei. Wah, sepotong sampah dari negara kecil dan terpencil berani membunuh anggota keluarga Xiao saya. Anda benar-benar memiliki nyali macan tutul. Jenius dari klan Xiao, Xiao Tianlong, juga menatap Ye Yunfei, dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei, jika kamu berani membunuh anggota klan Chenku, ini adalah pelanggaran besar. Tidak hanya kamu, tetapi juga sekte di belakangmu, serta keluarga, juga akan dimakamkan bersamamu. Namun, jika Anda berguling sekarang, berlutut di depan saya, dan mempersembahkan harta yang Anda peroleh di aula bayangan langit, mungkin, saya dapat mempertimbangkan untuk hanya membunuh Anda dan tidak menyakiti sekte dan keluarga di belakang Anda. Chen Fan berkata dengan tangan di belakang, nadanya penuh ancaman. Haha, Chen Fan, kamu punya ide bagus. Sampah ini juga membunuh orang dari klan Xiao saya, dan klan Xiao saya juga memiliki bagian dalam harta di tubuhnya. Xiao Tianlong tertawa terbahak-bahak. Harta di dunia adalah mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Mungkinkah kedua klan Anda memonopoli harta di istana Tianying? Petik 2. Lei Lingzi mencibir. Tidak hanya Lei Lingzi, tetapi juga para jenius muda lainnya menatap Ye Yunfei dengan mata serakah.
Semua orang merasa bahwa sejak Ye Yunfei dan Hu Miao memasuki istana Tianying, mereka keluar lagi. Nah, kalau begitu, sebagian besar harta yang disimpan di istana Tianying telah diperoleh oleh kedua orang ini. Di mata semua orang, Ye Yunfei dan Hu Miao sekarang adalah dua domba gemuk. Semua orang ingin datang, makan sedikit, dan membagi harta itu. Saat semua prajurit mundur dari gunung tempat istana bayangan langit berada. Pertempuran dihentikan. Binatang bayangan itu menjaga gunung dan tidak mengusir mereka. Apakah kamu berani mengancam sekte dan keluarga di belakangku? Di bawah tatapan semua orang, mata Ye Yunfei tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Chen Fan, seperti binatang buas yang akan memilih seseorang untuk dimakan. Petik 2. Huff. Ye Yunfei, membunuh orang dari keluarga Chen saya adalah kejahatan serius terhadap ke-9 keluarga lainnya. Apakah menurut Anda sekte dan keluarga di belakang Anda dapat bersembunyi dari Anda? Petik 2. Chen Fan mendengus dingin dan memarahi dengan tajam. Bas. Begitu kata-katanya jatuh, 5 lampu pedang terbang keluar dari tubuh Ye Yunfei, menebasnya seperti kilat. Nak, kamu mencari kematian. Chen Fan meraung marah, dan menamparnya. Segera, energi spiritual Qian yang kuat menyembur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi cakar naga Qian, dan meledak ke arah 5 lampu pedang. Begitu cakar naga Qian ini keluar, ada paksaan energi yang luar biasa, mengalir ke segala arah. Banyak prajurit di sekitar tidak tahan, dan mereka mundur lagi dan lagi, hanya merasakan tubuh mereka menggigil. Monster yang dibudidayakan oleh klan Chen benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Banyak orang diam-diam kagum. Kapan? Suara jernih terdengar. 5 pedang panjang terbang ke belakang dan melayang di depan Ye Yunfei. Wajah Chen Fan pucat, dan lengan kanannya berlumuran darah. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa di lengan kanannya, ada 5 bekas pedang sedalam tulang, yang mengejutkan. Bagaimana bisa? Semua orang terkejut menemukan bahwa Chen Fan terluka. Seorang anak laki-laki dari negara kecil terpencil tiba-tiba melukai Chen Fan dengan satu gerakan. Sampah, hari ini, aku akan membunuhmu. Wajah Chen Fan sangat jelek, matanya yang membunuh menatap Ye Yunfei, dan dia mengucapkan setiap kata. Dia benar-benar marah, gemuruh. Saya melihat bahwa energi hijau di sekitar Chen Fan melonjak dengan keras, dan aura seperti laut dalam dilepaskan. Di bawah latar belakang energi spiritual biru ini, seluruh tubuh, rambut, dan janggut Chen Fan berwarna hijau, seperti sepotong emas hijau. Kekuatan spiritual yang melonjak-melonjak di sekujur tubuhnya, seperti suara angin dan guntur, paksaan yang menakutkan melonjak, dan kerumunan di sekitarnya mundur satu demi satu. Ini adalah salah satu formula warisan klan Chen, Qinggang Kibawaan. Kekuatan spiritual yang dibudidayakan sangat padat dan hampir substantif. Dikatakan bahwa setelah kultivasi ke tingkat tinggi, berbagai senjata dapat dikembangkan dengan kekuatan spiritual, yang sebanding untuk senjata spiritual bermutu tinggi. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi kekuatan spiritual biru solid yang tak tertandingi yang dilepaskan oleh Chen Fan. Bahkan Sang Guan Feng dari Tanah Suci Kaisar diam-diam mengangguk setuju. Sampah, berani bertarung. Chen Fan meraung pada Ye Yunfei. Memanggil, sosok Ye Yunfei tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei sudah seperti hantu, muncul tidak jauh dari Chen Fan. Kenapa kamu tidak berani? Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual 5 elemen terbang bersamaan, dengan aura pedang yang kuat, langsung ke langit. Formasi pedang suksian 5 elemen dilepaskan, dan niat membunuh yang mengerikan segera merasuki dunia. Mengaum, tiba-tiba, raungan datang dari tubuh Chen Fan, dan kemudian, ular sanca biru raksasa tiba-tiba muncul dari belakangnya, dengan ketinggian lebih dari 10 kaki. Darah ular piton yang menelan keluarga Chen. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Legenda mengatakan bahwa klan Chen di wilayah timur memiliki darah peninggalan kuno klan Piton yang menelan surga. Setelah diaktifkan, kekuatannya menakutkan. Mengaum, saya melihat bahwa Piton Qian raksasa meraung tiba-tiba, membuka mulutnya yang besar, melahap langit dan melahap bumi, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bersambung.